Jumpa lagi bersama saya Arvin Nantari dalam acara Malam-Malam Kepo Horor. Nah, hari ini kita di rumah aja karena ada anjuran dari pemerintah untuk tidak kemana-mana, dikarenakan kita ada pada masa pandemi COVID-19. Jadi buat kamu yang di luar sana, patuhi protokol dari pemerintah. Nah, hari ini kita syuting di rumah aja. Kita akan membahas sesuatu yang viral di sosial media. Untuk kali ini aku bersama teman aku. Ini dia. Siapakah dia? Ya, ini dia tamu spesial kita, Maisyara Hana Kamandita. Halo. Halo. Halo, aku Hana. Halo Hana. Ya. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Alhamdulillah aku baik, aku sehat. Dan hari ini kita mau apa ini? Jadi hari ini berhubung ada COVID, ya kan, kita harus di rumah aja. Sebenarnya rencana awal kita itu kan mau penelusuran ke suatu daerah yang sudah kita briefingkan kemarin, tapi ternyata kita ada di masa pandemi ini dan kita harus menghargai pemerintah untuk tidak keluar. Jadi hari ini kita akan mereaksi kisah-kisah viral yang ada di sosial media. Yang pasti sih kisah horor, karena acara kita ini adalah Malam-Malam Kepo Horor. Wow. Oke. Kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian gitu yang mistis, horor gitu? Aku pernah sih beberapa kali gitu. Mau diceritain gak nih? Oh, nanti kita akan bahas itu di akhir video. Enggak. Nanti di tengah kita akan bahas itu setelah baca-baca. Oke, siap. Oke, baiklah, langsung saja ke kisah yang pertama. Ini dari akun @bimoydg yang sempat viral beberapa hari yang lalu, yang katanya di kamar mandinya itu ada darah dan tiba-tiba muncul darah gitu. Wow. Kira-kira darah apakah itu? Darah apa ya? Darah nyamuk lagi perang. Gak lucu. Enggak. Mulai merinding nih, sama jujurnya aja udah. Jadi buat kalian yang penasaran, mari kita baca kisah yang pertama. Jadi ini dari akun @bimoydg. Ini kenapa ya ada darah muncul tiba-tiba di kamar mandi? Satu keluarga pada ketakutan dan khawatir lihat darah yang banyak ini. Tiba-tiba muncul, please yang tahu jawab please. Darah di kamar mandi tiba-tiba. Apa itu? Kok bisa tiba-tiba ya? Darah tikus kali ya? Atau mungkin darah kucing? Wah, Nggak mungkin lah. Kucing perang di kamar mandi ngapain? Baiklah, kita baca. Gini. Awal kejadian itu pagi jam 2. Aku mau ngenalin dulu tentang aku. Aku anak kelima dari 6 bersaudara, 2 cowok, 4 cewek. Aku nggak punya peliharaan apa-apa kecuali ikan di akuarium aku pas depan pintu kamar mandi. Nah, bisa jadi itu ikannya yang mau lari ke kamar mandi gitu ya. ngapain? Mau lari ke kamar mandi mau ngapain? Mau kabur kayak Nemo. Aduh, kalau kabur ya jangan di kamar mandi. Oke, lanjut. Kakak gue yang keempat masuk kamar mandi, nggak ada apa-apa. Terus setelah selang beberapa menit kakak gue yang kedua ke kamar mandi untuk kencing, dia langsung teriak gitu. Posisi gue belum bangun, terus yang belum bangun itu bapak gue, abang gue, sama gue yang belum bangun. Jadi kakaknya yang pertama itu masuk, belum ada darah. Terus yang kedua mau kencing, Udah. mungkin kakak dia kali ya mengeluarkan darah. Loh, kok bisa? Kenapa? Jatuh kali ya? Kejepit
yang gue kunci digedor-gedor sama mama gue. Mama gue kayak khawatir sama anaknya gitu, dikira ada yang mau bunuh diri di kamar mandi. Terus udah pada bangun, mama gue kayak ngeabsenin anaknya gitu, ada yang celaka atau ada apa gitu. Satu persatu kami masuk kamar mandi yang di situ bau amis menyengat banget, kecium gitu. Kami pertama berpikir positif kalau itu tikus yang berdarah-darah, tapi kakak gue bilang mana mungkin tikus manjat dinding. Ya nggak sih, coba kalian pikir, mungkin nggak tikus manjat dinding? Nggak mungkin lah, tikus mana bisa manjat dinding. Tapi Emang cicak di rumah aku tikus itu manjat dinding, serius deh. masa sih? Kok Jadi bisa? ya bisa lah, kan itu kalau kita pun kalau kepepet gitu ya biasanya itu kan kita bakal bisa ngapain aja, manjat dinding pun siapa tahu bisa, ya kan? Oke, mungkin bisa jadi kali ya. Yo, lanjut. Oke, Kita lanjut. Pertama-tama belum disiram ya, masih nyari itu darah apa. Oh jadi masih kayak belum dibersihin lah. Iya, Ya iya. masih nyari-nyari itu dari apa sih gitu. masih penasaran gitu ya. Heeh. Sampai lihat ke sela kamar mandi, masih nyari apa itu. Nggak mikir panjang, tiba-tiba bapak gue ngencingin darah itu. Dia bilang biar nggak bau amis, biar jadi bau mesin. Konyol ya. Aneh-aneh aja nih. Iya nih, wah. Terus pas jam 4-an pagi gitu, gue belum tidur, terus kayak ada yang ngetok pintu kamar gue. Terus gue asli kayak ada manggil suara cewek gitu. Wah, siapa yang manggil ya kira-kira? Oh, Coba itu kalau kamu jam 4 pagi ada yang ngetok pintu. udah itu kalau aku pasti udah takut banget, udah nggak tahu mau gimana, itu siapa, ngapain Dan jam segini. ya betul. Terus kalau aku sih nggak bakal bukain pintu ya. Enggak lah, Tapi katanya itu mirip sama kakak gue yang nomor 1, maksudnya suara dia yang itu. Ya pantes sih dia bukain pintu jam 4 pagi dipanggil kakaknya. Ya enggak sih? iyalah. Lanjut ya. Terus dan nggak ada siapa-siapa. Nah kan bener, nggak ada Pasti siapa. bukan kakaknya tuh. Pasti tuh. Lanjut. Gue merinding, terus masuk kamar lagi, gue kunci pintunya, terus hidupin TV gede-gede biar nggak takut. Ya udah sampai jam 6 pagi gue ketakutan sampai nggak tidur. Lanjut ya, jadi setelah kejadian pagi itu orang tua gue pergi ke tempat saudara gue dia untuk menanyakan darah apa itu sebenarnya. Saudara gue ini bisa dibilang orang pintar. Oh jadi dia sama orang tuanya ke saudaranya yang orang pintar. Yang tahu hal-hal seperti itu kali ya. Yeps. Saudaranya ini katanya bisa ngeliat dan komunikasi sama makhluk yang gak terlihat gitu. Ini gue tahu pas diceritain sama orang tua gue, yang orang tuaku cerita pas mereka jumpai saudara gue. Jadi kata orang tua gue itu darah kiriman dari janda yang mau neror abang gue. Wah, ngeri banget ya, Janda. Tapi emang bisa ya darah bisa ngirim hal-hal kayak gitu, bisa ya? Ya kalau aku sih ya mungkin bisa jadi sih kayak gitu, karena kan emang di negara kita ini kan kayak masih kental banget ya. Kalau menurut aku sih ya, kan negara kita ini kan masih kental banget dengan yang namanya mistis ya, Iya, hal-hal yang berbau mistis. Ya. Nah, dan kalau
Kalau aku sih itu bukan hal yang mengejutkan sih bagi aku, kayak ya itu udah hal-hal biasa yang udah sering terjadi gitu. Dan kalau menurut di Twitter tadi itu katanya itu janda yang kesepian ya. Buka deh. Kalau menurut aku sih ya, kan negara kita ini kan kayak masih kental banget dengan yang namanya hal-hal yang berbau mistis ya. Iya, betul. Nah, jadi itu kayak ya itu bukan hal yang mengejutkan kalau menurut aku sih, itu hal-hal yang udah biasa aku dengar sih, udah biasa terjadi mungkin di sekitar kita. Iya, gitu sih. Ya, Ya bisa jadi itu emang dibuat karena siapa tahu janda itu suka sama kakak si pemilik akun, terus si kakak ini bisa aja kan nolak, terus ya itu janda itu neror gitu. iya bisa jadi sih seperti itu. Baiklah, lanjut yang kedua, yaitu dari akun siapa? Valen Zaman. Oke, ini tuh merupakan akun yang sempat viral ya, masuk di YouTube berulang kali. Jadi cerita ini tuh adalah cerita mbak-mbak seperti biasanya, hanya saja warnanya merah. Mbak-mbak itu maksudnya mbak-mbak ya kalian tahu sendiri ya. Oke. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di pohon mangga daerah Wastu Kencana. Oh, jadi itu tinggalnya di pohon. Iya. Wah, serem juga ya. Nah, ini ada gambarnya. Itu Nah, dia sebelum kelihatan nggak tuh? ini guys. Gambarnya Lihat. sebelum. Nah, seperti itu. Oke. Itu sebelum jadi kuntilanak, masih ya, seperti manusia. Dan yang kedua itu yang setelah jadi kuntilanak. Tapi gini deh, memang benar ya kalau orang yang udah meninggalkan, katanya kalau di dalam Al-Quran, di dalam agama itu kan mereka langsung ke alamnya, ke alam, dan udah berbeda sama kita. Tapi beberapa itu kayak nyangkut gitu loh. Itu bener nggak sih? Ya. Kalau aku sih yang pernah aku tahu, aku dengar dari ya gue kayak ustadz atau apa gitu yang pernah aku tahu saat aku sekolah maksudnya di pelajaran agama-agama gitu tuh, kayak kalau orang udah mati itu pasti dia tuh nggak bakal nampakin diri, tapi mungkin ada jin atau iblis yang minjem jasad orang mati itu buat kayak nakut-nakutin manusia gitu ya. Kalau ya setahu aku sih gitu. Iya, itu sih dari segi agama kayak gitu. Tapi pas dia di YouTube, seperti YouTube-nya Sarah Wijayanto, terus ada di jurnal Risa ya. Iya. Itu kan seperti apa ya? Bukan nggak percaya atau gimana ya, cuma mereka itu kan bilang kalau ada hal-hal yang dimana kita nggak tahu, dan bisa jadi itu adalah apa ya, ya itu mungkin rahasia Tuhan. Tapi kita kan juga sebagai manusia kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus kayak apa ya, mereka bisa lihat, terus mereka juga bilang kalau mereka hantu-hantu itu tuh dari masa lalu kayak gitu. Berarti kan itu dia nggak ke alam yang berbeda sama kita, cuma mereka mati terus nyangkut dan masih di sini gitu. Jadi ya masih, ya aku sih kayak gimana ya, aku lebih percaya yang ya udah ke alam yang berbeda. Cuma kalau yang nampakin diri menyerupai seseorang itu menurut aku
jin sejenisnya. yang menyerupai orang yang udah meninggal itu ya. Ya. Oke, lanjut baca. Lanjut. Lasmi itu dulunya seorang sinden musik Sunda, suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun. Masih muda banget. Dia masih Kayak masih kecil ya, itu masih SMP kali ya. iya, tapi ya emang sih kalau orang dulu kan nikahnya juga masih muda-muda gitu. Ya sih. Lanjut. Oke, pada zaman penjajahan Belanda sekitar 100 tahunan lalu. 100 Lama banget. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi nikah dan kerja bersama. Gue sempat heran mereka kok nikah pas umur masih belia banget, tapi Lasmi bilang emang zaman itu nikah di umur remaja awal tuh lumrah, hal biasa gitu ya. Iya. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Pas cerita bagian ini Lasmi ketawa kedip melengking dong. Wah, jadi Ngeri ya. dia cerita dan berarti dia cerita. Iya. Wow, nggak bisa bayangin. Sumpah, Ngeri ya. merinding gak kayak gitu tuh. Merinding banget. Lanjut. Oke, bentar, gue ditegur sama si Lasmi. Leher sebelah kanan gue pegel banget sekarang. Oke, lanjut. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang dekat farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada khitan dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal, meski nggak menutupi kekejamannya. Terus ini ada foto Lasmi yang lebih jelas supaya kalian lebih mudah bayanginnya. Nih, Liatin dong gini. Oh iya. Tuh. kelihatan nggak? Nah, Gak kelihatan, gak kelihatan. udah itu udah kelihatan. Nah, Ih. Ngeri ya guys. itu tuh kayak bibirnya tuh robek sampai telinga. Hah, sampai sini dong. Ya, itu ngeri banget ya. Terus matanya bolong merah menyala. Wah. Bolong ngeri. Bolong. Dan suara ketawanya melengking. Kalau denger auto merinding. Wah. Nggak denger, cuman baca aja udah merinding banget loh ini. Iya. Gila sih itu. Wow. Terus ini juga kayak ada di dinding atas gitu, ada kayak lagi ongkang-angking kakinya, terus lagi main sama teman-teman sesamanya. Astaga. Ih. Wow. Kok itu orang kuat banget ya lihat kayak gitu. Ya mungkin udah karena biasa kali ya. Iya. Kalau Kalau kamu merinding. gimana? Merinding sih gila itu. Oh. Enggak. Tapi katanya sih temen aku juga pernah bilang kalau kita lagi bahas dia terus kita bahas sesuatu yang seperti itu mereka tahu. Terus kalau kita ngebatin kayak aku takut nih sama ini, itu dia tuh kayak malah Gimana? kita tuh kayak emosi bukan komunikasi sama dia gitu. Jadi kalau kita lagi bahas sesuatu nih yang kayak gitu, dia tuh tahu, dia tuh kayak mendekat gitu. Tapi beneran gak sih kayak gitu atau hanya mitos belaka? Gak tahu sih aku, tapi juga pernah dengar sih kalau yang Ya. hal-hal seperti itu. Wah, Tapi Bener serem banget. juga ya. serem Coba banget. kita pas bahas kayak gini terus Terus dianya tuh lagi ngedengerin kita pas kita tuh lagi ngegosipin dia gitu. Wah, horor banget ya. udah lanjut. Oke, lanjut. Singkat cerita ya, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak. Iya. Dan ini jadi bahan gibah atau julid para tetangganya. Sampai sekarang tuh tetangga masih julid. Terus lanjut ya. Asep menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur.
Asep bilang udah teu nanaon atuh neng mun cuk Gusti Allah ayeuna teh dibere ngomongan kun fayakun ge jadi, tapi mun ke Gusti Allah lain ayeuna kita teh tetap berdoa Allah teh mul sare duh. Nah itu bahasa Sunda ya, nggak paham sih. Iya. Dan ini artinya nggak apa-apa neng kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang kun fayakun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang kita tetap berdoa, Allah nggak tidur. Iya. Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil. Kasihan ya. Sedih banget pasti ya. Pasti sih kalau perempuan itu kalau udah nikah terus lihat ya gimana ya, lihat orang lain yang udah punya anak ya itu pasti ada rasa ya gitu. Ya, Tapi sedih gitu. tapi kita kan belum menikah, nggak tahu rasanya ya. Kita lanjut ya. Yep. Si Lasmi tuh sama suaminya seperti biasa, dia bekerja inden. Nah terus tuh kayak si Lasmi itu apa ya, kayak pamit untuk pulang duluan, nggak bareng sama si suaminya. Nah dia itu biasanya tuh lewat di jalan yang biasa mereka lewatin gitu loh, tapi di waktu itu tuh dia nggak lewat situ, dia lewat jalan lain. Nah terus ini di jalan tuh kayak ada kejadian dari si Lasmi ini tuh dia tuh kayak kecelakaan gitu loh. Nah kecelakaannya itu ditabrak oleh mobil angkutan, enggak nih, mobil pengangkut barang gitu loh. Nah itu Truk gitu ya. itu mungkin truk. Terus kayak apa ya, dia itu ditabrak sampai keseret berapa meter, 8 meter ya kurang lebih. Itu tuh sampai apa ya, bibirnya itu sobek sampai telinga gitu loh. Oh pantas tadi gambarnya sampai sini ya. Iya itu, terus ngeri banget deh pokoknya. Terus kan itu wajahnya tuh ke itu ya, nyentuh aspal gitu ya, keseret, pasti rusak banget deh itu. Nah itu tuh pada akhirnya si Lasmi ini tuh meninggal. Terus kan dia juga dalam keadaan hamil berapa bulan gitu. Terus kenapa dia bisa jadi kuntilanak itu karena mungkin si Lasminya ini tuh menyimpan dendam sama si nabrak itu ya, si sopirnya itu. Terus kan kayak mau balas dendam. Nah akibat dari dendamnya itu kan kayak dia tuh kayak wujudnya tuh semakin berubah gitu loh, semakin mengerikan karena ya dendamnya itu. Terus kan mungkin semakin dendam itu semakin apa ya namanya ya, Semakin dalam, semakin dalam, semakin besar. itu si tubuh si Lasmi itu jadi semakin memerah gitu. Jadi merahnya itu karena dendam itu ya. Iya. Ngeri ya. Ngeri banget ya. Kayak terus kasihan banget gitu loh, si supirnya juga nggak bertanggung jawab. Iya sih, tapi iya memang bener sih, kayak kasihan juga karena dia juga lagi hamil, penantian udah 10 tahun dan ya itu kasihan banget sih. Suaminya juga pasti sedih banget ya. Iya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Kita bakal reaksi 3 aja kali ya. Oke. Karena nggak tahu sih, perasaannya tuh dari tadi tuh merinding, takut gimana gitu. Jadi segitu aja gitu. Nah kali ini ada dari akun dari platform yang terkenal saat ini yang suka joget-joget gitu, nggak jelas tapi bagus sih. Itu ada dari @Gabriela_Eka_Putri. Ini dia videonya. Tenet. Tiba-tiba keinget sesuatu dan sharing. Jadi waktu aku sekolah tuh guru aku cerita gitu, kayak ada orang temennya atau apanya gitu nonton bioskop malam-malam sama pacarnya midnight. Terus si cewek ini ke toilet. Pas dari dalam toilet, dia tuh ngerasa ada makhluk di depan yang lagi nungguin dia. Nah habis dia menyelesaikan bisnisnya di toilet, dia pengen keluar dong, tapi dia takut. You know what she did? Waktu dia mau buka pintunya, dia doa, Bapa kami yang ada di surga. Abis itu dia buka dong pintunya.
Terus tiba-tiba makhluk itu ngeledekin dia dong. Bapak kami yang ada di surga, bapak kami. Wow. Wah, takut gila ya Allah. Tidak ada kata lain selain kayak serem banget videonya tadi. Jadi di video itu kan kayak yang gimana ya, dia itu ditiruin waktu baca doa gitu kan. Kok bisa ya baca doa gitu? Nah itu kan biasanya kalau kita itu baca doa terus buat ngusir mereka, dan mereka tuh kalau di film-film itu kan mereka bakal panas terus kabur gitu ya. Kalau yang ini di kehidupan nyata ternyata mereka itu niruin gitu, ya, ngikutin. Wah, gitu sih. Coba bayangin kalau kamu ke kamar mandi pas malam hari, terus ada yang jagain pintu. Nggak bisa bayangin deh pasti. Terus pas kamu mau keluar, kamu baca doa dan dia ngikutin. Coba dipikirin kayak apa. Gila sih itu. Oke, kita akan bacain komentar. Oke, kita akan bacain komentar dari akun Gabriel Ella Eka Putri. Yang pertama adalah dari siapa ini? Dear Baby. Nah, yang pertama komenan dari Dear Bad Baby. iya, terus dia itu di sini bilang kalau mirip kayak cerita orang di internet yang ku baca. Jadi orang ini tidur, pas kebangun dia lihat ada cewek duduk di atas lemari baju yang ada di seberang tempat tidur. Wow. Karena takut dan kaget, dia langsung merem dan ucap la ilaha illallah. Gak lama dada dia berat pas buka mata. Kenapa tuh? Setannya udah pindah ke atas badan dia sambil geleng-gelengin kepala ke kanan dan ke kiri sambil bilang la ilaha illallah. Aduh, Jadi gila sih itu, kayak pas kamu tidur terus dia ada di depan kamu di atas lemari, pas kamu tutupan lagi gini udah di atas badan kita sambil ngeledek. Jadi kayak dia itu mungkin nggak dalam hati ya, maksudnya dia tuh bukan sungguh-sungguh dari dalam hati. Jadi setan itu, hantu itu, dia tuh malah kak niruin gitu loh. Iya, niruin kita. Terus mungkin dia nganggapnya tuh kalau kita salah ngucapinnya gitu. Terus dia nganggapnya dia yang lebih bisa, lebih benar gitu. Terus kayak ya gitu, ngeledek gitu. Serem ya. Terus yang kedua ini ada dari Dinskuilah. Guruku juga pernah cerita kalau kakaknya lagi nanganin muridnya yang kesurupan. Pas kakaknya bacain ayat Quran, terus muridnya yang kesurupan malah benerin dong doanya yang salah. Malah dibenerin gitu doanya. Jadi gurunya bacain doa dan tapi malah si yang ngerasukin ini tuh kayak benerin gitu. Mungkin gurunya yang salah kali ya. nggak tahu deh. Nah, terus ini ada lagi dari bos Pentagon. Iblis itu sangat alim. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, maka iblis akan bisa menerangkan dengan sangat jelas. Karena iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Oh gitu. Berarti kan iblis lebih tahu ya. Kan iblis itu kayak diciptakan lebih awal dari manusia. Iya, jadi dia udah hidup dari lama, dia tahu perjalanan Al-Quran itu seperti apa. Surat ke surat dia tahu. Iya, gitu. Serem sih. Kalau nggak bisa membayangin sih kalau kamu lihat hantu, lihat setan, dan
pas dibacain ayat-ayat Al-Quran malah dia niruin dan ngebenerin kita. Aduh gak bisa bayangin deh. Terus kita harus gimana? Iya nggak? Iya sih. Wow, Gila. Tapi keren dan serem. Oke, jadi kamu pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu, maksudnya kayak diganggu sama hantu, sama setan gitu, iblis? Pernah nggak sih? iya jujur sih ya, aku bukan yang ada-ada atau gimana. Jujur aku tuh pernah beberapa kali kayak ngalamin yang gimana ya, yang aneh gitu loh. Dari itu waktu itu tuh aku masih SD kali ya, mungkin SD. Udah lama dong. udah lama banget tapi masih keinget sampai sekarang. Itu kira-kira aku mau berapa ya, mungkin aku baru kelas 3 atau kelas 4 SD kali ya. Itu berarti Berapa tahun? Umur berapa tuh? 9, Ya mungkin 9, 10 9, kali ya. 10. Iya. Nah itu kan aku kan kayak itu loh, keluarga aku tuh masih dalam keadaan duka karena si kakek aku, lebih tepatnya adiknya kakek aku gitu loh. Iya. Adiknya kandung gitu ya, itu tuh meninggal terus kayak dia tuh meninggalnya bukan karena sakit atau kecelakaan gitu loh, tapi dia meninggal tuh karena gantung diri. Nah itu tuh mungkin dia karena stres kali ya, karena si anak-anaknya itu juga nggak satu rumah sama dia tapi jauh sama dia itu loh, di luar kota. Nah mungkin dia stres karena kesepian kali ya, soalnya juga udah gak ada istrinya gitu. Iya, terus itu dia meninggal gantung diri. Nah sebelum ketujuh harinya itu kan aku kayak pergi jalan-jalan gitu loh. Kan anaknya yang dari luar kota itu kan datang kan. Iya. Nah itu kan berarti tante aku kali ya disebutnya tantenya ya. Iya. Itu kayak sebelum dia balik ke luar kota sana tuh dia ngajakin aku sama anaknya yang laki-laki itu jalan-jalan kayak beli perlengkapan untuk dia dibawa ke sana gitu loh. Nah itu waktu aku pulang kan itu sekitaran mungkin jam 11 kali ya. 11 ya, 11 malam lah, 11-12 ya, antara 11 sampai jam 1 lah, aku juga udah lupa. Nah itu kan aku kan jalan duluan sama si sepupu aku itu. Iya. Itu aku jalan duluan kayak mungkin sekitar berapa ya, 20 meteran mungkin dari si rumahnya kakek aku yang meninggal itu. Itu aku kayak ngeliat sosok apa ya, sosok bayangan putih tapi tuh masih samar-samar gitu loh, lihatnya tuh kayak masih bisa tembus. Tapi itu berbentuk seperti pocong. Wow. Nah itu terus tuh kayak aku, dia dulu kan waktu kecil tuh aku selalu ingat kalau aku lihat apa yang aneh gitu kayak setan atau apa itu, aku selalu ingat kata-kata bapak aku, kalau lihat gitu kamu bisa baca apa itu dibaca semua. Terus kan aku dalam hati baca itu kan, baca ya banyak surat-surat pendek lah aku baca, tapi aku sambil jalan pelan-pelan buat ya emang mau pulang ke rumah itu kan. Nah si sepupu aku ini tuh nggak lihat, cuman aku yang lihat. Aku tuh nanya, bang kamu lihat itu nggak ada sesuatu di depan? Terus dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus kan aku loh berarti aku doang nih yang lihat gitu. Terus kayak ya aku baca itu terus sampai akhirnya sampai di depan rumah itu. Di depan rumah itu kayak si sosok ini tuh udah hilang gitu. Oh jadi itu dia di depan rumah, tapi dari jauh cuma bayangan dan berbentuk itu. Iya, bayangan kayak putih tapi kelihatan jelas, tapi tuh kayak ya itu bayangannya tuh bisa tembus gitu loh. Kelihatan transparan gitu loh, tapi jelas banget itu bentuknya seperti itu. Ngeri deh ya. Itu gila ya, itu merinding sih. Terus kamu waktu itu cuma jalan tenang gitu sambil baca-baca? Iya, nggak lari? enggak, soalnya tuh kalau aku sendiri mungkin aku lari ya, tapi kan di sebelah aku ada si abang aku ini, sepupu aku. Jadi aku masih kayak ya beranilah, kan aku ada temennya gitu.
Tapi mungkin kalau aku sendiri udah lari nggak tahu kemana deh. Tapi kayak gitu biasanya ya, aku juga pernah dengar katanya kalau kita lihat seperti itu kita bakal terpaku melihat dia dan nggak bisa lari. Mata kita tuh udah terpaku sama dia, terus ya udah kita seakan-akan lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari gimana, mau ya nggak bisa ya gitu. Tapi kamu bisa ya jalan gitu kan? Iya, aku juga awalnya sih pernah dengar sih kayak kita kalau udah lihat kayak itu kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, lari juga nggak bisa, nggak mau teriak juga nggak bisa. Tapi kayak ya aku ngelakuin itu sendiri tuh aku bisa gitu loh. Aku kayak aku mungkin lari juga bisa, aku masih jalan seperti biasa, cuman ya di pikiran mungkin karena aku tuh kayak masih ada rasa berani, nggak begitu takut karena ada temen gitu loh. Iya, nggak terlalu takut banget, jadi ya udah gitu aja. Aku juga bingung sih kok aku masih bisa, padahal kalau kata-kata orang tuh udah gak bisa. iya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah terpaku, terus kayak nggak ada dayanya mau ngapain gitu. Gila sih itu. Terus ada lagi nggak yang Masih ada lagi? Wah. Lagi dulu juga aku sekitar umur berapa ya, zaman kelas 6 kali, kelas 6 itu kan aku punya adik masih bayi. Iya. Nah itu tuh aku tuh mau ke rumah nenek aku, tapi ya deket, masih satu kampung gitu lah. Iya. Terus aku tuh jalan sama ibu sama adik aku itu, adik aku kan masih bayi ya. Nah itu tuh kayak lewat di jalan, cuman jalan apa ya, jalan kecil gitu loh ya gitu. Terus kayak lewat di kayak sedikit kebun, tapi tuh deket rumah-rumah juga gitu loh. Dari sebelah kanannya itu rumah-rumah, terus sebelah kirinya itu kayak kebun gitu loh. Nah di kebun itu kan kayak ada pohon apa ya, itu pohon kelengkeng. Tapi nggak begitu besar, cuman ya nggak tinggi banget juga sih. Nah itu tuh aku kayak ngelihat sosok perempuan, dia pakai rok putih tapi nggak kelihatan kakinya gitu. Nah itu tuh kayak pakai ya itu pakai rok putih, terus rambutnya panjang sampai pantat mungkin ya. Soalnya aku nggak lihat kakinya juga. Nah itu tuh untungnya tuh si sosok ini tuh madep apa ya, menghadap ke pohonnya itu loh. Jadi tuh aku cuma lihat dia tuh dari belakangnya. Dan di situ tuh aku tuh udah kayak gandeng sama ibu aku pegang erat tangan ibu aku, soalnya aku juga takut kan itu tuh apa, orang atau apa sih gitu. Terus si adik aku ini yang masih bayi tuh nangis terus, gak diem pas lewat situ doang. Tapi setelah itu tuh adik aku diem, nggak nangis. Emang sih kalau bayi, anak yang masih anak-anak itu bisa merasakan kalau ada sesuatu yang seperti itu. Dulu juga adik aku waktu masih bayi itu tiap malam tuh nangis apa, dan nggak tahu sih kenapa, cuma terus didatengin salah satu orang yang bisa lihat kayak gitu. Terus katanya di atas foto aku yang di ruang tamu itu ada sesuatu. Dan aku harus bacain surat-surat apa setiap habis maghrib seperti itu. Jadi kayak apa ya aku kan nggak tahu posisi di sini, aku tuh nggak bisa merasakan, nggak bisa melihat. Jadi ya udah, mau gimana lagi. Cuma dia tuh yang anak-anak kan pasti bakal merasakan kalau ada yang ganjil di rumahnya kayak gitu. Tapi aku sih fine aja sampai sekarang, alhamdulillah, dan belum pernah melihat langsung dan nggak minta ya. Iya, semoga jangan deh. Aku juga gak mau lagi tuh ya minta gitu kan. Iya, udah cukup itu aja, udah buat pengalaman aja sih. Cuma 2 itu ya, atau masih ada lagi yang Agak itu doang. kalau aku dulu setelah itu terus aku emang di sini keadaan tuh penakut tapi juga penasaran gitu sama hal kayak gitu. Terus jadi kayak gimana ya rasanya gitu. Cuma aku Penasaran tapi nggak mau gitu. Iya, penasaran tapi nggak mau, takut aja gitu. Tapi gimana ya, Masih pengen kayak apa sih rasanya, iya kayak apa sih gitu kan.
ya masih penasaran aja, tapi enggak Jangan deh, iya enggak, jangan sampai deh. iya bener banget, jangan sampai, enggak pernah, no. Jadi kalau kamu gimana, pernah ada pengalaman apa gitu? Kalau aku belum pernah ya pengalaman itu, cuma aku tuh kayak pernah mimpi beberapa kali yang itu kayak nyata gitu loh, terasa nyata banget, tapi ternyata itu cuma mimpi. Nggak tahu sih, kan kita nggak tahu kalau kita tidur mata kita bisa buka dan kita bisa merasakan, kan nggak tahu. Iya sih. Jadi gini, dulu tuh waktu kecil itu aku tidur bersama ibuku. Posisi aku tidur kan telentang, tapi kakinya tuh gimana ya, kalau orang duduk terus kakinya tuh bertumpang gitu loh. Oh Nah, iya, oke gitu, aku tidurnya tuh kayak gitu. Nah waktu itu aku kira ya itu cuma mimpi, cuma perasaan aku itu kayak ini tuh nyata gitu loh. Seperti di kaki aku itu ada yang Apa itu? ada sosok putih dan berambut panjang. Aku sih nggak lihat, beneran nggak lihat, maksudnya mukanya dia nggak, aku nggak tahu, cuma dia tuh bener-bener putih dan itu kayak nyata banget, dia tuh kayak gini loh ke kaki aku. Oke, ngelus-ngelus gitu. Iya, Wah, coba bayangin, tapi itu nggak kerasa, nggak tahu itu mimpi atau beneran, karena kan kita posisi tidur nggak tahu kan, kadang kita tuh kayak kemana gitu nggak tahu. Kadang kan ada juga kan tidur sambil jalan apa atau apa kita, tapi kita nggak ngerasain gitu. nggak Nah sadar itu gitu. iya, jadi kayak ada yang giniin di kaki aku pelan-pelan gitu. Ih, itu beneran deh, Serem banget. sampai sekarang aku masih gak inget itu yang pertama. Terus yang kedua ini baru banget itu. Kalau ini sih fix mimpi, cuma serem banget. Pas aku itu di depan TV, aku nonton TV gitu kan, Ya, terus tiba-tiba dari samping ada mbak-mbak, matanya gede-gede, dia tuh liatin, bener-bener ngeliatin kayak yang terpaku gini loh. Wah gini, terus serem banget itu. kan aku liatin dia Iya. dan dia tuh kayak, ya dia tuh jalan dengan santainya ke kamar aku. Kan ini TV, terus kan di sini pintu kamar aku, dan dia tuh ya udah jalan aja ke kamar. Dan aku tuh mimpinya aku ngikutin dia ke kamar dan boom, Apa? Kamu lihat apa? dia itu kayak menghilang, nggak tahu kemana. Nah dari situ aku nggak mau tidur sendiri selama 2 hari, 2 atau 3 hari aku tidur sama ibuku. Aku takut, posisi di situ kayak benar-benar nyata dia masuk ke kamar aku, dan aku tidurnya kan di pojok, ini kan pojok depan ya, dan depan aku kan di teras rumah kan udah ke kebun gitu ya, jadi kayak yang gimana gitu loh, rasanya benar-benar kayak nyata banget. Dan ya udah dari situ aku kayak nggak berani tidur sendiri, tapi ya udah perlahan-lahan itu hilang. Cuma kadang aku tuh keinget kalau mau tidur itu pasti gimana ini nanti kalau dia kayak gini atau apa gitu. Iya, kadang kita kan tidur juga kalau lupa doa itu kan iya mimpi buruk. Kadang juga apa sih, ketindihan atau apa, Itu orang Jawa Iya. bilangnya sih gitu. tindihan, orang Jawa bilang gitu. Dulu tuh beberapa bulan yang lalu itu aku kan tidur gitu ya, terus kan pintunya aku kunci, dan itu saat siang hari gitu, kodenya juga aku tutup. Terus aku nggak tahu aku doa atau enggak, aku lupa. Terus kayak adik aku itu kayak datang, terus elus pipi gini, terus aku tuh kayak teriak, kok bisa masuk padahal dikunci. Dan dari situ aku kayak ngerasa gimana ya, ini tuh kayak nyata banget loh. Aku bahkan tanya dia kok bisa masuk gimana,
padahal aku kunci, tapi dia nggak jawab dan malah ngelus-elus pipi gini. Sumpah, kamu nggak bisa teriak gitu? ya nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah dari situ nggak tahu deh, aku tuh penakut tapi ya itu penasaran. Kalau itu tindihan ya, tindihan. Nah itu sih aku pernah sekali. Iya. Ya udah besar ini sih, mungkin aku kayak setelah lulus SMK kali ya, tapi ya udah agak lama sih, mungkin udah 3 tahunan. Nah itu tuh aku kayak salah aku sih ya, jam 5 itu tuh kayak rebahan terus kayak kebelabasan gitu, keterusan Jam 5 sore. keterusan tidur terus ya aku kan mesti nggak niat tidur, nggak doa buat tidur juga kan. Nah itu tuh di situ mungkin pas azan maghrib itu tuh aku kayak dibangunin seseorang, perempuan, cewek, kurus banget, rambutnya juga panjang tapi mukanya nggak jelas. Itu kayak narik aku gitu, narik tangan, ngajak aku keluar, tapi aku nggak mau lah, takut. Terus itu siapa, terus kayak serem gitu loh. Terus ya aku teriak-teriak sambil kayak ih lepasin, nggak mau gitu loh. Tapi tuh suara aku tuh nggak keluar, cuma teriak tapi nggak ada suaranya gitu, Kayak tertahan gitu ya. nah itu. Terus mungkin beberapa 2 menit kali ya, terus kayak aku baru bisa lepas tangan aku, terus dia tuh kayak cuma pergi lari gitu loh. Tapi dia tuh kayak anak kecil, ya bukan anak kecil sih, tapi tuh kayak tingkahnya tuh kayak masih anak-anak gitu, kayak mau ngajak keluar main gitu. Terus habis itu aku bangun, terus baru sadar ini udah maghrib, terus aku langsung wudhu terus sholat. Iya, mungkin itu juga peringatan buat kamu, tidur sore-sore itu nggak boleh ya guys. Jangan ditiru guys. Iya, apalagi menjelang maghrib itu udah jam 4 sampai jam 6 itu nggak boleh tidur. Iya, bener banget. Salah aku juga sih. Udah dari ini kita dari tadi kita udah bahas bermacam-macam kisah. Ada yang ada yang karena dibuat dan ada karena ketidaksengajaan. Jadi menurut aku emang gimana ya, percaya nggak percaya sih kalau itu ada, cuman Ya itu benar adanya gitu lah. iya itu benar adanya. Dan juga gimana ya, dunia ini kan bukan hanya diisi oleh manusia, jadi kita juga hidup berdampingan dengan makhluk lain yang mungkin mereka juga punya kehidupan lain di alam yang berbeda. Dan kalau menurut aku sih, kalau kita lihat seperti itu juga karena ketidaksengajaan mereka, karena pasti di sekitar kita ini pasti ada, dan mungkin salah satu dari mereka itu bersinggungan dengan kita, jadi kita juga bisa lihat mereka juga bisa menampakkan diri kayak gitu sih. Iya. Menurut aku kayak gitu. Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Buat kalian semua yang mungkin belum pernah ngalamin itu, atau yang serem-serem, yang sedikit horor mistis gitu, dari aku, kalian nggak usah deh penasaran kayak apa sih itu, kayak gimana sih rasanya tuh. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena mungkin yang udah lihat pun kayak menyesal kenapa sih kita harus lihat kayak gitu. Iya. Jadi ya itu sih pesan aku. Gitu. Udah sampai sini aja kali ini. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saatnya untuk